lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan cerita untuk malam hari ini yaitu calon tumbal yang menderita. Susi dan Yanti tewas dengan sebuah tanda merah di telapak tangannya. Kini tinggal Pandi dan ibunya yang tersisa. Siapakah yang akan dijadikan tumbal berikutnya? Pandi tampak pucat menghadapi hari yang menegangkan. Ia selalu tertekan jika saat itu tiba. Resah karena ia mengetahui keberadaan keluarganya yang makan dan minum dari hasil pemujaan. Ayahnya memuja setan dengan mempersembahkan nyawa demi setumpuk harta. Ayahnya telah mengambil jalan sesat, membuat batinnya selalu tersiksa. Kini hari permintaan tumbal itu telah dekat. Itulah yang membuat Pandi resah. Keresahan Pandi memang sangat beralasan. Sudah banyak korban manusia yang telah dijadikan tumbal oleh ayahnya, termasuk kedua adik perempuannya yang masih berusia belasan tahun. Pandi pun amat takut dirinya akan dijadikan tumbal oleh ayahnya. Sementara di rumah itu kini hanya tinggal ibunya dan dia yang tersisa. Mereka hanya menunggu waktu untuk jadi tumbal ayahnya. Celakanya, Pandi tak mungkin lari dari kenyataan itu. Di tengah lamunan Pandi, wajah Susi dan Yani adiknya melintas dalam ingatan. Wajah yang selalu menggoda dirinya bila sedang bercanda, benar-benar menyiksa. Bayangan itu tak mau pergi dari pelupuk matanya. Mereka terus membayangi sepanjang hari, seperti mengajak Pandi untuk ikut bersama mereka, atau menyuruh Pandi untuk menghentikan semua penyengsaraan ini. Masih terbayang dalam ingatan Pandi bagaimana kedua adiknya itu meninggal, tapi hanya tanda merah yang berbentuk seperti bola di kedua telapak tangan serta bercak-bercak merah dari kulit tubuh mereka sebagai bukti kematian Susi dan Yani. Namun, kenapa kedua orang tuanya tidak merasa heran atas kepergian kedua adiknya yang hanya berselang beberapa hari itu? Tuhan, apa sebenarnya yang sedang menimpa keluarga kami? Lamunan Pandi pagi itu terhenti oleh derak kaki yang mendekatinya. Pandi langsung menoleh dan ternyata langkah kaki itu milik ibunya dengan membawa secangkir teh. Fitri mendekati Pandi yang menyambutnya dengan senyuman. Perlahan Fitri ibunya mengambil kursi dan duduk berhadapan dengan Pandi. Kenapa pagi-pagi begini kamu melamun? Tidak kuliah? Tegur Fitri. Atau kau sengaja berangkat sama supir? Ayahmu baru saja pergi, sambungnya lagi. Tegur sapa Fitri yang halus dan lembut membuat Pandi tergagap. Tapi ia berusaha menyembunyikan. Pandi tidak menjawab semua pertanyaan ibunya. Ia malah balik bertanya, "Bu, apakah perkebunan kita tidak mengalami perubahan? Kita sudah lama tidak menjenguknya. Bila ibu mau, Pandi ingin mengajak ibu ke sana. Sekaligus ada sesuatu yang ingin Pandi tanyakan," kata Pandi mengajak ibunya. Pandi memberanikan dirinya mengajak ibunya ke perkebunan dengan harapan dapat mengetahui apakah ibunya benar-benar belum mengetahui kalau ayahnya seorang pemuja setan. Tanpa diduga ibunya gembira sekali dengan ajakan Pandi. Fitri sebenarnya sedikit was-was karena Pandi tidak biasa mengajak ke perkebunan.
Pandi lebih sering mengajak ibunya belanja ke toko untuk mencari sesuatu, tapi akhirnya Fitri mengiyakan ajakan anak sulungnya itu. Ia masuk ke dalam dan mengeluarkan mobil dari garasi. Tak lama kemudian berangkatlah mereka ke perkebunan. Perjalanan yang memakan waktu hampir 1 jam membuat jantung Pandi berdebar-debar. Ia membayangkan wajah ibunya nanti bila ia menanyakan tentang keberadaan ayahnya. Reaksi seperti apa yang akan ditampakkan oleh ibunya? Tiba di perkebunan, Pandi menggandeng tangan ibunya sambil mencari tempat untuk bernaung. Akhirnya mereka singgah di sebuah gubuk reot untuk mengobrol. Perlahan-lahan Pandi memegang jemari ibunya dan mencoba memberanikan diri untuk bertanya. "Sudah berapa lama perkebunan ini dimiliki oleh ayah, Bu?" tanya Pandi. Pada saat ayah membeli tanah ini, Pandi tak mengetahuinya, padahal gaji ayahnya cuma pas-pasan. Tidak mungkin ayah memiliki uang sebanyak itu. Apakah mungkin gaji seorang pegawai asuransi bisa melebihi perkebunan ini? Belum lagi ayah telah membeli kendaraan dan semua barang istimewa yang saat ini kita miliki, tanya Pandi. Fitri terkejut mendengar pertanyaan yang diucapkan Pandi. Ia hanya menatap kedua mata Pandi dengan tajam. Tak lama kemudian, ia berdesah. Kekhawatiran selama ini terbukti. Pertanyaan inilah yang selalu membuat dirinya resah sepanjang malam. Sebenarnya ibu telah lama menyimpan rahasia ini dan baru kali ini ibu membukanya. Bagus sekali kamu mengajak ibu ke sini. Kesempatan seperti inilah yang ibu tunggu-tunggu. Sekarang kamu sudah dewasa dan mampu berpikir mana yang baik dan yang mana yang kamu buruk. Kamu dapat membedakan jawaban Fitri yang merasakan senangnya anaknya telah mengetahuinya. Fitri berbicara sambil menahan perasaan yang tertekan. Betapa dirinya selama ini menyimpan rahasia suaminya di dalam batin. 3 tahun bukanlah waktu yang pendek untuk menyimpan sebuah rahasia besar yang telah dilalui oleh keluarganya. Pandi semakin tegang melihat wajah ibunya yang menatap dengan tatapan kosong. Akhirnya ia menepuk bahu ibunya sambil berdeham. "Bu, ibu kenapa?" Apakah pertanyaan Pandi menyinggung perasaan ibu? "Maafkan Pandi, Bu. Pandi telah lancang. Seharusnya Pandi tak boleh begitu." "Tidak, Pandi," celetuk ibunya. "Ibu hanya ragu untuk mengatakan sesuatu padamu." Lanjut. Dengan cepat Pandi menyela ucapan ibunya sambil mencium tangannya. "Cepat, Bu, katakan." Pandi sudah lama sekali menunggu jawaban ini. Rasanya Pandi sudah tak sabar mendengarnya. Masalah ayah kan, Bu? Sekarang begini saja, daripada ibu sulit untuk membukanya, biarlah Pandi yang mewakili perasaan ibu. Mudah-mudahan ibu dapat menerima apa yang akan Pandi katakan, sebab Pandi sudah mengetahui apa yang telah menimpa keluarga kita. Bukankah ayah itu seorang pemuja, Bu? Susi dan Yani telah dijadikan tumbal oleh ayah. Kini giliran Pandi dan ibu yang saat ini tengah diincar ayah. Ketakutan ini yang membuat ibu sering sakit. Sebenarnya Pandi pun seperti ibu. Tetapi apakah kita akan tinggal diam, Bu? Apakah kita tidak secepatnya meminta pertolongan? Biarlah kita pergi diam-diam selagi masih ada kesempatan dan belum terlambat. Jelas Pandi panjang lebar. Betapa terkejutnya Fitri mendengar ungkapan Pandi. Ia tidak menyangka anak sulungnya telah mengetahui ayahnya seorang pemuja. Fitri segera memeluk Pandi sampai bercucuran air mata. Fitri menumpukan semua jeritan batin yang selama ini menghimpit dadanya. Sementara itu Pandi terlihat sangat lega karena ibunya sudah menerima semua kalimat yang diucapkannya. Keberadaan ayahnya sebagai seorang pemuja setan telah terungkap dengan bersimbah air mata. Fitri melepaskan pelukannya. Perlahan ia mengusap kedua matanya, lalu kembali menatap wajah Pandi dengan